sangat sulit katong berusaha di daerah pesisir kalau orang-orang seperti kita itu dipersulit. Tapi yang lain, orang-orang yang ya bukan seperti kita, itu sangat gampang. Jangan aturan dibuat hanya untuk orang per orang. Oh ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh. Ada apa di situ? Saya juga dalam video ini saya mohon Pak Kadis, itu kebersihan dan LHK, itu tolong klarifikasi itu pernyataan dia di Victory News. Jadi siapapun yang menyangkut nama baik keluarga kami, pasti kita akan lawan siapapun dia. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sebelum kita lanjut videonya, beta mau kasih tahu, akhir-akhir ini beta lagi rajin pakai Brightly Ever After Cream Day dan Night, krim siang dan malam dari Scarlett. Kenapa beta suka sekali pakai kedua produk ini, krim siang dan malam? Itu karena di krim siang ini ada beberapa kandungan yang beta sangat suka, yaitu yang pertama ada glutathione, dan yang kedua ada rainbow alga, yang berikut ada ceramide, dan yang terakhir ada aqua peptide glow. Dan bahan-bahan itu dapat membantu mencerahkan kulit wajah kita dan melembabkan kulit wajah kita serta mengurangi noda hitam yang ada di wajah kita, Bapak Mama Saudara semua. Dan yang berikut ada Brightly Ever After Cream Night, yaitu krim malam dari Scarlett, yaitu kandungan di dalamnya itu adalah green caviar, pour away, dan hexaptide 8. Bahan-bahan yang ada di dalam krim malam ini dapat membantu menghidrasi kulit, menyamarkan tampilan pori-pori yang besar, dan mengencangkan kulit serta menghilangkan garis-garis halus yang ada di wajah kita, Bapak Saudara semua. Dan ini karena siang hari, beta coba pakai langsung saja krim siang dari Scarlett, Brightly Ever After Cream Day. Itu langsung teksturnya sangat halus, tinggal dioles di wajah. Kemudian ratakan pakai tangan. Oke, karena sudah memakai krim siang dari Scarlett, beta sudah ragu lagi untuk beraktivitas di luar rumah dan terkena sinar matahari, karena krim siang dari Scarlett ini dapat membantu menjaga kulit wajah kita dari sengatan sinar matahari, Bapak Saudara semua. Dan ingat Bapak Saudara semua, skincare bukan hanya untuk perempuan, karena laki-laki juga wajib menggunakan skincare. Dulu beta juga apa sih skincare itu, jadi beta rasa penting bagi laki-laki. Tapi di dunia yang seperti ini kita harus tampil depan kamera. Jadi beta rasa wajib menggunakan skincare karena kulit wajah kita adalah investasi kita. Oke, kita lanjut ke videonya. Terima kasih. Halo Bapak Mama, Saudara semua.
Ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas jang rem. Gas yang rem, luar biasa sekali. Hari ini beta dengan ibu kakak Edi Latu Perisa, luar biasa sekali. Yang akhir-akhir ini lagi rame. Beta baca viral. lagi viral nih. Ini lagi dicari-cari nih. Dulu sulama ketemu abang ini. Sana ketemu. Gara-gara ini hal, makanya ini hari ketemu. Sudah berapa tahun Wih, seberapa tahun abang terakhir ketemu Iya, selesai belasan tuh. tahun Belasan tahun. Iya. Ini baru beda main di NBD lagi. Iya. Dulu pemain bola di NBD. Dulu pemain bola. Di transfer khusus Transfer khusus. dari Italia. Asik. Oke, apa kabar abang? Bye-bye nih adik saya. Aduh, Bye-bye sekali. luar biasa. Masih urus bola kok? Sondele, cukup sudah. Sibuk apa sekarang mau? Ya sibuk paling ya kerja-kerja swasta lah. Dengan usaha yang tanah di bawah. Oh, yang lagi rame. Lagi viral. Oke, beta mau apa? Ajak kakak ketemu bahas permasalahan tanah yang di seputaran apa? Orang bilang kawasan pantai NBD ya, Iya. bang ya. Siap. Ada beberapa poin yang beta Ya. catat di sini abang. Ya. Yang pertama tuh ada yang pemberitaan kakak ini mengklaim secara sepihak kepemilikan tanah ini, kawasan pantai NBD ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kakak membongkar lapak yang ada di kawasan pantai NBD ini. Siap. Dan yang ketiga ada melakukan pungutan Ya. biaya di lapak-lapak yang ada di pantai NBD ini. Iya. Potong bahas satu abang. Iya. Satu. Oke, biar Ya. jelas nih, biar Iya, jelas. biar jelas. Oke, yang pertama Ya. ada tuduhan yang mengatakan kakak mengklaim secara sepihak kawasan pantai NBD itu. Tanggapan kakak Ya. kemana nih? Jadi begini, Adi Joko, sebelum beta kasih pernyataan, Siap. beta salam dulu. Shalom. Salam kepada penonton atau pemirsa atau Subscriber Pasiar Oto. Pasiar Oto. Jadi Oke. begini, Siap. itu ada surat dari oknum Hmm. kepada Wali Kota Kupang. Ya. Itu oknum ya, saya bilang bukan masyarakat, itu Iya, oknum. iya. Yang mana isi suratnya tentang itu tadi, poin-poin tadi. Poin-poin tadi. Nah. Oke. Jadi saya anggap itu surat kaleng Karena ada sebagian masyarakat merasa ditipu. Karena mereka hanya memberi belangko tanda tangan tanpa isi suratnya. Itu siapa yang kasih tahu gitu di kakak? Ya itu Masyarakat ada langsung? masyarakat langsung. Yang Jadi punya mereka nama di situ? punya nama di situ. Jadi mereka sudah menarik tanda tangannya dengan membuat pernyataan di atas materai 10.000. Itu kakak dong yang datangi dong atau dong yang Mereka yang datang. sendiri? Mereka yang datang sendiri. Oh, Mereka oke, datang oke. sendiri. Terus, Karena permasalahan surat itu kita kan sudah lapor ke polisi. Sehingga mereka datang untuk mengklarifikasi. Begitu. Jadi ada oknum 2 orang, yaitu Swing Livale dan Johnny Modak. Itu oknum-oknum yang membawa kepentingan pribadi, tapi mengatasnamakan masyarakat dan Karang Taruna. Jadi mereka ini ingin mengelola di tempat saya, tapi saya tidak izinkan. Dong pernah omong Ya, dengan kakak dia dulu pernah ngomong sebelumnya waktu itu di kantor lurah. Waktu itu ada rapat di kantor lurah. Oke. Jadi itu saya tidak izinkan. Yang kedua, mereka karena saya tidak izinkan di situ, mereka menguasai pedagang-pedagang yang ada di depan gereja, yang itu di pinggir jalan itu. Oh, yang Iya. biasa malam-malam. Iya, malam-malam minum kopi. Oh, iya, itu mereka. Itu kuasai. masih kakak dong tanah? Tidak, itu Sound tidak. Itu di luar. Itu di luar itu. Oke. Itu bau jalan lah kalau tidak salah. Iya. Itu pemerintah. Siap. Jadi itu diduga. Jadi dugaannya Iya, kita dugaan karena
beta sana mau menuduh orang. Iya, iya. Tapi dugaannya itu ada pungutan. Oke. Pungutan Pak di lapak-lapak itu Oleh mereka berdua ini, si Joni dengan si Swingli. Jadi itu ini pungutannya satu lapak 50.000 per bulan, per harinya 2.000. Habis ada mobil roti itu 100.000 per bulan, per malamnya 2.000. Oke. Entah itu ada perdanya atau tidak, saya juga tidak tahu. Jadi itu nanti silakan tanya ke pemerintah kota, atau ke pemerintah kelurahan. Apakah di situ ada tidak perda atau aturan untuk menarik pungutan, dan uangnya disetor kemana? Itu yang harus dipertanyakan. Itu dugaan saya. Nah, yang ketiga, baru-baru ini, ya mungkin ada pernyataan dari Pak Kadis, ya, Kadis Kebersihan dan Lingkungan Hidup di Victory News, bahwa di tanah yang saya klaim itu pernah dibangun perikanan, pernah membangun apa ke situ. Saya pokoknya pernah ada fasilitas bangunan. Dan itu memang pernah? Tidak pernah ada. Jadi yang mungkin Pak Kadis ini, Pak Orsonawa, ya, Pak Kadis Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Lingkungan Hidup, itu tuh mungkin yang di belakang pos polisi non-baun, yang sekarang ini itu lopo-lopo yang perikanan bangun itu sudah dibongkar oleh mereka. Jadi bukan ada di wilayah, bukan ada di wilayah saya. Itu ada di belakang pos polisi. Itu sudah dibongkar oleh mereka, oleh si Swingli sama si Joni. Apakah itu sudah ada izin atau penghapusan aset? Karena itu aset loh. Itu pemerintah yang bangun? Iya, pemerintah yang bangun. Nah, tapi sudah dibongkar semua. Itu ada sekitar 5 lopo di situ. Iya, dulu kan orang biasa duduk. Iya, orang biasa duduk. Iya. Jadi entah itu sudah ada isinya atau pemutihannya sehingga bisa dibongkar barang negara atau aset negara oleh si Swingli sama si Joni ini. Nah, itu tolong Pak Kadis Kebersihan dan Lingkungan Hidup, tolong cek. Jadi jangan membuat pernyataan yang liar. Itu pernyataan yang liar saya anggap, yang tidak sesuai fakta. Nah, itu yang perlu saya klarifikasi. Jadi saya ceritakan sedikit riwayat tanah saya. Riwayat tanah saya. Jadi tanah saya ini dibeli oleh almarhum ayah saya itu tahun 2009. Ya. Ayah saya membeli dari keluarga Bubu. Ya. Keluarga Bubu membeli dari keluarga Yohanes Gau. Itu tahun 1947. Ya. Dan itu buktinya ada di kami. Dan itu berupa kebun. Karena di situ tuh ada di dalam kwitansi jual beli itu mencantumkan apa-apa saja yang ada di dalam situ. Ya pasti. Kalau di mana? Ya, itu ada 69 pohon lontar, ada 9 pohon kelapa dan tanaman-tanaman lain. Itu lengkap. Sehingga itu bukan pantai. Jadi saya perlu sampaikan itu. Jadi semua batas-batasnya jelas. Jadi setelah itu ayah saya membayar pajak kepada pemerintah itu dari tahun 2009 sampai sekarang. Saya lanjutkan. Setelah itu ayah saya, bapak saya, mengajukan pengukuran ke BPN. Karena pH-nya sudah jelas, itu
2009 juga waktu beli langsung karena ada kwitansi pembelian, mengurus pelepasan haknya dan persyaratan-persyaratan lain pendukung yang sudah ditandatangani oleh lurah dan camat yang saya anggap mewakili pemerintah. Ya. Ya, mewakili pemerintah. Jadi kalau pernyataan Pak Kadis itu bahwa tidak ada orang punya tanah di situ, ya Pak Kadis harus cek ke lurah dan camat sebelum memberi pernyataan. Nah, karena saya punya tanah itu sudah diakui oleh pemerintah. Karena ada pajaknya, ada PH-nya. Nah, negara dapat uang dari itu tanah. Iya, pemerintah kan mendapat uang dari itu tanah. Jadi jangan membuat pernyataan yang tanpa dicek datanya. Sesudah ayah saya melengkapi itu, ayah saya mendaftar ke loket pertanahan. Dan itu diterima, itu tahun 2010. Dan di loket itu diterima karena sudah dinyatakan lengkap di loket pertanahan. Kalau di BPN kan pasti lengkap dulu. Lengkap dulu baru diterima. Iya. Dan ayah saya membayar 1.260 sekian lah. Itu ada kwitansinya, ada tanda terima loketnya. Setelah itu ayah saya kan itu urusan ayah saya juga tidak terlalu campur tentang urusan itu. Apakah pernah terjadi pengukuran atau tidak, itu saya tidak tahu. Nah, waktu ayah saya meninggal, jadi saya lihat ada surat-surat yang ini, jadi saya urus. Nah, jadi saya mengajukan kembali permohonan pengukuran. Itu tahun berapa? Itu tahun 2018. Ya. Jadi saya isi formulir baru lagi, mengatasnamakan saya, tapi PH-nya tetap, PH-nya pakaian dulu. Ya. Nah, ya, tapi formulirnya saya harus isi atas nama saya. Saya ke loket dan dinyatakan lengkap lagi. Saya bayar lagi. Bayar lagi. 700 sekian lah, 750 sekian, 760 sekian. Ya. Jadi pertanahan sudah nyatakan berkas tanah itu lengkap 2 kali. Jadi sehingga uang saya, uang kami keluarga dari ayah saya dan saya sudah 2 jutaan memberi sumbangsi kepada negara. 2 jutaan. Nah, hak dan kewajiban saya sebagai warga negara sudah saya lakukan sesuai formulir yang dikeluarkan oleh pertanahan. Sudah saya lengkapi. Dan kewajiban saya sudah membayar kepada negara. Sekarang hak saya yang negara harus memenuhi. Jadi kewajiban negara itu ada kepada saya. Karena kewajiban saya mengeluarkan uang sudah dilaksanakan. Sekarang kewajiban negara sebagai penerima uang untuk memberi hak saya. Itu begitu. Jadi hak dan kewajiban warga negara itu harus dilindungi. Itu yang perlu kita ini. Jadi kalau saya melihat alas hak saya, ya saya wajib atau berhak untuk melakukan aktivitas apa saja di tanah saya. Jadi orang-orang yang berjual di situ, orang jual ikan, kan dulu orang jual ikan juga minta izin ke kami kok, ke saya. Berarti secara tidak langsung dong mengakui kalau mereka mengakui. Oke. Minta izin ada yang ke ayah saya, ada yang ke saya. Nah, itu isinya ada, mereka minta izin walaupun tidak secara tertulis, tapi secara lisan karena kita di non-baun kekeluargaan. Jadi di situ ada pedagang itu yang sudah lama jual di itu tanah. Dari 2000 sejak ayah saya membeli, sekitar 2009 itu, 2010 mereka sudah jual itu pedagang itu. Tanpa sewa. Dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tanpa sewa. Ya, tanpa sewa. Yang penjual ikan. Nah, jadi karena itu lokasi sudah bagus. Karena
saya lihat untuk penunjang pariwisata Kota Kupang, khususnya Kota Kupang ya, saya kan tidak mau melihat hal yang kumuh-kumuh, dan pemerintah kota juga saya yakin tidak mau melihat hal-hal yang kumuh, karena pemerintah kota waktu itu zaman Pak Jeffrey itu membangun Kota Kupang menjadi indah karena pasar ikan sudah ada di Non-Baun. Ya, kenapa tidak tempati pasar ikan? Makanya saya meminta mereka keluar dari situ. Ya. Terus tanggapan dari pedang-pedang situ di situ? Ya memang mereka sepertinya keberatan, tapi kan saya kan pemiliknya. Kalau memang mereka tidak mau keluar, saya hanya ngomong mereka tidak mau keluar, nanti saya bongkar, atau saya minta Pol PP bongkar, atau saya minta aparat keamanan bongkar, kan begitu. Karena hak saya. Akhirnya mereka keluar. Jadi itu. Dan menyangkut pernyataan Pak Kadis kebersihan dan ini yang menyangkut saya pungut di lokasi saya, di itu pedagang itu ada yang balon untuk anak-anak, ada yang itu ya putar-putar tuh biasanya tahu odong-odong ya, odong-odong, ada yang BRI untuk ini kan. Saya juga tanah itu membuka lapangan kerja banyak untuk masyarakat. Kan saya tidak tutup, saya biarkan terbuka supaya masyarakat warga Kota Kupang bisa menikmati pemandangan di situ. Itu saya penunjang pariwisata. Ya, ada kafe kepitingnya. Saya tidak pernah bangun rumah tinggal di situ. Jadi saya sesuai program pemerintah untuk menggalakkan pariwisata, maka saya membuat tanah itu menjadi pariwisata. Jadi itu. Jadi kalau mereka berusaha di tanah saya, karena tanah itu hak pengelolaan ada di saya, semua bukti yuridis ada, saya wajib untuk menagih. Itu perjanjian dengan mereka. Jadi tidak sahnya di mana. Ini bukan tanah pemerintah. Nah, itu yang perlu saya jelaskan. Nah, menyangkut pertanahan. Ini menyangkut pertanahan. Waktu saya daftar habis, mereka turun ukur. Pernah ukur. Ya, sama-sama ukur. Akhirnya gambar ukurnya sudah keluar. Jadi setelah ukur habis, gambar ukur keluar, ternyata ada yang komplain, yaitu salah satu pengusaha di Kota Kupang, Ricardo Gunawan, yaitu PT Alam Indah, Direktur PT Alam Indah, mengkomplain ke pertanahan bahwa mengatakan bahwa tanah itu miliknya. Miliknya. Berarti sudah pernah ada. Ya, ada orang komplain. Itu tahun 2019 kalau tidak salah. Terus tindak lanjutnya. Jadi pertanahan memanggil saya untuk mengarahkan saya untuk mediasi ke kecamatan dahulu. Ya. Jadi surat dari Ricardo Gunawan itu saya tidak dapat, tidak ada tembusan ke saya. Tapi saya dapatnya dari pertanahan. Itu. Jadi saya bersurat ke kecamatan berdasarkan anjuran pertanahan. Saya bersurat memohon mediasi. Makanya pemerintah kecamatan Alak mengeluarkan surat undangan mediasi. Itu tanggalnya nanti baru saya ada di data. Itu saya agak lupa. Tapi adalah itu ada. Bukti-buktinya lengkap semua. Jadi waktu mediasi, Ricardo Gunawan ini hanya kirim kuasa hukumnya, yaitu Jorampa. Hasil mediasi, kesimpulan dari mediasinya, Gunawan ini tidak ada bukti sama sekali bahwa tanah itu miliknya. Tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa tanah itu adalah miliknya. Itu tidak bukti. Makanya kesimpulannya bahwa komplain itu tidak benar. Itu kesimpulan dari kecamatan. Ya. Dan itu sudah ditandatangani oleh sudah ada. Jadi hasil kesimpulannya sudah ada, dan itu sudah ditandatangani oleh pengacaranya, kuasa hukumnya.
Sehingga hasil dari mediasi itu saya sudah kasih ke pertanahan. Nah, pertanahan setelah menerima itu, mereka tidak ada apapun yang mereka komentari. Setelah itu mereka mengundang saya mediasi pertama. Jadi saya pergi. Si Ricardo Gunawan itu tidak hadir. Setelah ini 1 minggu lagi mereka undang lagi saya untuk mediasi kedua di pertanahan. Dan itu juga Ricardo Gunawan tidak hadir. Nah, setelah itu diam sudah. Saya juga tidak tahu perkembangan. Sampai sekarang. Jadi saya anggap sudah selesai karena dengan ketidakhadiran Ricardo Gunawan ini berarti memang dia benar-benar tidak ada bukti. Karena saya anggap 3 kali mediasi, 1 di kecamatan, 2 di pertanahan, saya anggap sudah cukup secara aturan. Kan begitu. Jadi saya pikir saja, ini pasti sudah tidak ada lagi permasalahan. Jadi saya menunggu. Jadi saya dari rentan waktu itu dari 2019 ada rentan waktu sampai sekarang saya cek terus. Orang bilang ini kadang saya mau ketemu kan di pertanahan itu mau ketemu harus ngomong dulu di security. Kita dulu di ruang tamu baru orangnya datang, pegawainya datang. Kita tidak bisa masuk sembarang. Saya ini kadang bilang ada keluar, ada ini. Jadi saya dirugikan baik secara waktu, baik secara materi, uang, maupun secara tenaga. Karena saya bolak-balik, saya ini seolah-olah saya dipermainkan. Jadi baru-baru Agustus ini saya meminta saya kasih kuasa ke 3 orang kuasa hukum, yaitu Bapak Sanfatu, Bapak Obat Jami, dan Bapak Bilitona, untuk membuat surat ke pertanahan untuk mempertanyakan sampai di mana kepengurusan sertifikat saya. Jadi saya sudah kasih kuasa ke mereka dan mereka bersurat waktu itu. Jadi setelah mereka bersurat, pertanahan turun undang saya, panitia ya. Itu sekitar tanggal 23 Agustus baru-baru ini. Turun untuk melihat tanah itu lagi. Melihat tanah itu. Setelah itu habis mereka melihat, sampai sekarang saya tidak dapat informasi apa, kan begitu. Jadi saya tahu itu waktu di RDP yang pernyataan lisan seorang ya ini kabit ya, kepala bidang atau apa ya, itu di RDP itu mengatakan bahwa itu kena sepadan pantai sekitar 10 meter lah. Itu sekitar 10 meter sepadan pantai. Jadi tidak bisa diterbitkan sertifikat. Itu menurut ini. Itu pernyataan lisan. Jadi waktu di RDP itu saya minta kalau yang begini pernyataan tertulis, sehingga saya juga bisa tempuh jalur hukum. Karena apa? Di situ itu sudah banyak yang membangun. Itu seperti pabrik es, itu pom bensin, ya, itu kan perikanan. Itu sejajaran tanah saya semua. Kenapa itu bisa? Saya pun tidak bisa. Nah, sedangkan tanah saya ini sudah ada penguasaan orang atau warga negara itu dari tahun 47. Itu yang tangan kedua, tapi yang pertama yang pemiliknya dia kuasai dari tahun, menurut sejarah itu dikuasai dari tahun 20 sebelum ada Indonesia merdeka. Oke. Dan negara mengakui itu dengan memungut pajak itu ya, retribusi. Iya. Jadi ini yang
Saya bingung. Jadi pantai itu dulu jauh. Oh. Iya, pantai itu jauh. Karena dulu, makanya terjadi abrasi. Karena dulu orang non Baun, orang non Hila. Karena saya lahir besar di situ. Saya lahir tahun 75 di itu ini. Ibu saya juga lahir besar di situ. Nenek dari ibu saya itu anak Tamukung non Bondela. Itu nenek saya dari ibu. Itu anak Tamukung di non Bondela. Itu Tamukung. Itu mereka yang membentuk itu kelurahan non Bondela. Karena itu orang Dela, semua orang Rote Dela. Jadi menurut sejarah itu pantainya jauh. Tapi waktu itu kan pasir lautnya susah, pasir sungainya sulit. Kan dulu habis zaman kemerdekaan, zaman dulu orang bangun rumah mengambil pasir laut. Sehingga terjadi abrasi. Nah baru-baru ini pemerintah provinsi, pemerintah pusat melalui balai ini laut dan pantai itu melakukan pembangunan jalan inspeksi dan jogging track. Itu ada pemberitahuan ke sana? Ada pemberitahuan kepada saya. Sehingga mereka pergi minta izin ke saya untuk melakukan aktivitas di tanah saya, yaitu dengan membangun ini base camp dan taruh itu alat-alat berat di situ. Mereka ini itu diakui oleh pemerintah pusat, kementerian itu, karena balai yang dia vertikal ke kementerian. Nah, itu begitu. Jadi ini Kementerian Balai dan Sungai, Kementerian Pantai, Lautan Pantai. Itu beson tahu istilahnya, tapi itu ini yang betul tahu. Sehingga waktu itu mereka tanya ke saya sewanya berapa. Jadi saya bilang untuk parkir. Iya, untuk alat itu. Saya bilang tidak perlu sewa. Yang penting untuk masyarakat. Ya, kasih rata saya itu tanah. Kasih indah dia. Dengan mereka pasang listrik kasih saya di situ. Ya. Itu saja perjanjiannya. Dan dipenuhi. Dan dipenuhi itu. Nah. Jadi itu yang saya bingung. Dari balai saja, yang notabene dia adalah Kementerian Pusat, datang ini ke saya. Karena pasti mereka juga punya data. Ya mungkin saja. Saya juga tidak tahu. Kaget datanglah ke sini. Nah, itu yang saya tahu. Jadi hal-hal yang begini, adik, ini saya memberi pencerahan kepada masyarakat Kota Kupang. Karena apa? Sangat sulit kita berusaha di daerah pesisir kalau orang-orang seperti kita itu dipersulit. Tapi kalau yang saya tanda kutip saya tidak mau inilah. Tapi yang lain orang-orang yang bukan seperti kita itu sangat gampang. Itu pom bensin itu toko Indra punya. Itu toko Indra. Habis itu hotel-hotel begitu banyak. Mari kita ukur. Kalau memang kita mau terapkan aturan. Jangan aturan dibuat hanya untuk orang per orang. Oh ini tidak boleh. Ini boleh. Ini tidak boleh. Ini boleh. Ada apa di situ? Jangan tebang pilih. Ya, jangan tebang pilih. Jadi semua masyarakat itu berhak dan harus berhak mendapat perlakuan yang sama di depan hukum. Itu hukum, itu ini harus. Jadi pertanahan itu mereka mengeluarkan formulir. Kan saya sudah lengkapi. Tidak ada bilang rekomendasi wali kota karena lurah dan camat itu perpanjangan tangan wali kota. Itu yang saya bingung. Saya bingung kok wali kota di bawah-bawah itu bukan tanah pemerintah kota.
Kalau tanah pemerintah kota, silakan isinya wali kota. Ya, tapi saya tidak kuasai tanah pemerintah kota. Ayah saya membeli tanah yang dia kuasai oleh warga negara. Gitu. Itu yang perlu saya jelaskan. Ya, Jadi mungkin ada yang lain. Oke. Ya. Kakak, ini permasalahan ini sudah sampai di Dewan, dan Abang juga sudah dipanggil di pihak kepolisian. Hasilnya seperti apa setelah RDP dan penuhi panggilan polisi? Jadi di kepolisian itu, pertama saya katakan kepolisian itu penyidik sudah bersurat ke saya, itu penyidik Polresta bahwa mereka sudah sedang melakukan gelar perkara. Nanti hasil dari gelar perkara itu ada pemberitahuan lebih lanjut. Jadi saya tunggu saja. Ini hasil gelar perkaranya. Itu yang saya sampaikan. Ini menyangkut RDP. Jadi waktu itu tidak ada hal-hal yang saya anggap yang penting lah di RDP, karena Komisi 1, yaitu Dewan melalui Komisi 1, Pak Ketua Juven Pak Juven Tukung. Tukung. Dia hanya menganjurkan supaya saya dengan ini oknum-oknum ini untuk urus secara kekeluargaan. Jadi dia juga minta untuk Medi tarik sudah itu laporan di polisi. Oh, kakak ada buat laporan? Iya, laporan. Isinya apa, kakak? Ya, isinya tentang penfitnahan tadi. Oh, karena kakak nama terang benderang media-media sosial dan lain-lain. Fitnah tadi. Jadi ini Pak Juven Ketua Komisi 1 menunjukkan itu. Jadi ada juga Pak Juven bilang, ya kalau memang adik-adik Karang Taruna mengelola itu tanah, ya omong saya, omong bapak ada Medi toh, kan begitu. Itu anjuran. Jadi saya sebagai orang Kristen kan saya hanya saya ini mengasihi, saya mengasihi. Jadi saya tunggu saja. Tapi setelah habis dari RDP, ternyata ditambah lagi di koran di ini membuat pernyataan-pernyataan yang melukai perasaan keluarga kami. Karena tanah itu bukan dari saya, itu tanah warisan ayah saya. Ingat. Jadi siapapun yang menyangkut nama baik keluarga kami, saya hanya titik berat sini ya. Yang melukai keluarga besar kami dan ayah saya, almarhum ayah saya, pasti kita akan lawan siapapun dia. Kalau saya sendiri saya bisa mengasihi, kalau hanya saya. Tapi ini menyangkut ayah saya, pasti kita akan lawan siapapun dia. Kalau saya memaafkan. Tapi kalau sudah menyangkut orang tua saya, pastikan kakak adik saya tidak akan terima itu. Siapapun dia. Jadi saya mohon Pak Kadis, saya juga dalam video ini saya mohon Pak Kadis, itu kebersihan dan LHK, itu tolong klarifikasi itu pernyataan dia di Victory News. Pernyataan dia. Jadi saya kasih somasi kepada dia, sampaikan kepada dia, saya somasi dia. Karena saya sudah memberi kuasa kepada kuasa hukum untuk melihat hal-hal ini, apakah ini bisa ditempuh jalur hukum atau tidak, tentang pernyataan Kadis ini kebersihan dan lingkungan itu. Ini akhirnya ini permasalahan jadi kemana-mana ya kakek.
Ya, itu yang Oke. saya ini. Aduh, ini menurut beta pribadi ya, Iya, iya, kan? iya. Mungkin karena ini permasalahan sudah lumayan lama, Ya, terus kakak juga baru beberapa hari ini terakhir ini melakukan pernyataan dan Ya. membuat hal ini jadi terang, mungkin karena itu makanya perkara ini terlanjur besar nih di luar di apa. Mungkin kakak terlalu lama diamkan mungkin atau bagaimana? ya jadi begini, saya pikirkan begini. Dan saya sudah bilang, kita ini mengasihi. Jadi kita tunggu saja. Mereka yang merasa salah datang sebenarnya. Seharusnya itu. Itu seharusnya itu. Kita tunggu waktu itu. Seperti saya contoh, itu orang-orang yang tanda tangan itu. Mereka datang. Kita ini yang penting buat perataan toh. Selesai. Kita maafkan. Tapi ini tidak pernah ada. Jadi saya anggap ini tidak pernah ada. Dan saya juga tidak tahu bahwa masalah pertanahan ini apa, kadis ini apa. Saya juga tidak tahu. Makanya kaget ini baru muncul di media-media. Ini kan baru muncul. Makanya kakak juga Iya. merasa beta juga perlu apa iya, bersuara nih biar jelas. Iya, buka suara supaya masyarakat Kota Kupang itu tahu. Apakah saya ini mengambil pantai? Tidak itu. Jadi mereka bilang reklamasi pantai. Jadi mereka tahu reklamasi dan uruk itu beda atau tidak. Saya tidak pernah reklamasi itu pantai. Saya uruk, saya punya tanah. Karena tanah itu dulu satu kesatuan, tidak ada jalan di itu tanah. Di tahun 47, menurut kwitansi yang ada di Siman Bubu dan Jodis Kau. 47 tidak ada jalan di situ. Jadi entah jalan itu dibangun tahun berapa saya tidak tahu. Beta juga tahu itu jalan. Nah, setelah itu karena dibagi jalan makanya tanah itu agak di bawah. Sehingga ayah saya uruk itu kasih tinggi setinggi jalan. Kan indah, Kota Kupang indah. Dan di situ sudah dinikmati oleh seluruh masyarakat Kota Kupang. Iya sih. Ya, ada yang makan kepiting, ini duduk di atas. Ada anak-anak bermain, ada di situ, ada balon, ada odong-odong. Ada BRI buka outlet sedikit, yang ini. Ada itu Batagor. Banyak loh yang dimanfaatkan oleh masyarakat di sini. Kan begitu. Dan itu sebagai penunjang pariwisata. Seharusnya pemerintah melihat itu, bahwa ini menambah PAD. Ingat loh, pemerintah sudah menarik pajak itu papan nama. Itu sudah ya sudah. Papan nama ini kafe kepiting. Itu sudah ada pajak. Sudah. Pemerintah sudah tarik dan sudah ada ini apa? Ada retribusi kepada pemerintah. Nah, itu yang meningkatkan PAD. Itu begitu. Dan saya tidak pernah pagar kasih ini itu tanah. Biarkan dia terbuka untuk masyarakat lalu lalang situ. Menikmati indahnya pantai. Makanya saya bilang, mereka harus hitung abrasi. Baru-baru seroja itu pasir semua diangkat ke itu pulau. Iya, 11. Iya. Itu diangkat ke itu pulau. Jadi hati-hati itu pertama melakukan pernyataan dan juga itu kadis. Nah, nanti kita kuasa hukum akan memberi somasi kepada mereka. Oke. Jadi, ya. Kalau menurut kakak pribadi, Ya. kenapa sih sampai ada masalah seperti ini? Ya itu karena ini oknum ini, dua orang ini memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Seperti yang sudah saya katakan tadi. Pernah minta. Habis itu
mereka sudah kuasai lahannya di depan gereja itu dengan dugaan ada pungutan itu. Makanya coba nanti pemerintah cek, tanya itu pedagang semua. Habis itu mereka berani membongkar fasilitas negara, fasilitas pemerintah, yaitu berupa lopo-lopo di belakang pos polisi Kelurahan Bondela untuk melakukan satu aktivitas, entah bagi dengan siapa saya tidak tahu, nanti dicek saja. Nah, itu pidana itu kalau memang tanpa izin itu harus itu menurut saya. Menurut kakak ya. Ada oknum-oknum yang melatar belakang semua ya. Oke, yang terakhir kakak, kita mau kakak berikan satu closing statement atau apa yang kakak mau sampaikan untuk yang nonton semua. Oke. Ini jadi bapak mama dong, kakak adik, saudara-saudara yang nonton, khususnya warga Kota Kupang. Jadi ini saya membuat edukasi pencerahan tentang persoalan-persoalan yang ada di Kota Kupang sebenarnya, yang tidak berpihak kepada kita masyarakat kecil. Ini tidak berpihak. Jadi ini ya, tapi supaya masyarakat ini Kota Kupang ini tahu bahwa apa yang diberitakan di Victory News itu adalah tidak benar. Itu tidak benar. Itu pesan pertama. Yang kedua, mari saya pesan kepada bapak mama, pak saudara, mari nikmati pantai NBD di Tuak NBD, pantai Tuak NBD. Itu lokasinya di RT 01 RW 01 Kelurahan Bondela. Jadi itu mungkin itu saja yang kita bisa sampaikan kepada masyarakat dan bapak mama semua. Salam. Oke abang, terima kasih banyak abang. Makasih sudah mau banyak. Diajak Pasiar Oto. Semoga dengan ini video bisa mengclearkan seluruh persoalan yang ada di media sosial dan dimanapun gitu ya selamanya kakek. Ini oke bapak mama saudara semua. Sekian ketemu Pasiar Oto ini hari. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.